Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelikania dari NP Mahir 087. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis ortodonti fotografi. Baik, yang pertama ini terdapat standar fotografi, profil wajah, dan juga frontal wajah. Jadi untuk analisis hubungan antara kerangka kraniofasial dan jaringan lunak wajah, profil dan foto frontal ini diambil dalam kondisi standar. Hal ini dilakukan dengan posisi pasien duduk tegak dalam keadaan oklusi dan dengan bibir yang rileks. Syarat untuk mendapatkan foto yang sebanding yang dapat dievaluasi dengan pengukuran yaitu posisi pasien yang dapat di reproducible. Nah, profil dan tampilan fotografi frontal seperti ini dapat dicapai dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, ada frontal dan lateral views diambil dengan satu kamera seperti yang dijelaskan oleh Simon dengan pasien dalam dua posisi yang berbeda. Kemudian yang kedua, dua foto diambil dengan satu kamera, kemudian memperoleh aspek yang berbeda dengan menggunakan cermin. Kemudian yang ketiga, bagian depan dan pandangan lateral diambil secara bersamaan menggunakan dua kamera. Selanjutnya, ini merupakan gambaran atau analisis fotografi dalam arah sagital. Nah, analisis lain dari lateral fotografi berdasarkan evaluasi dari divergence of the face, yaitu evaluasi ini menggunakan garis untuk menghitung inklinasi atau kemiringan dengan garis acuan garis acuan sebagai berikut. Yang pertama itu garis bergabung dahi dan batas bibir atas, kemudian garis bergabung dengan batas bibir atas dan pogonion jaringan lunak. Kemudian 3 tipe profil berikut dibedakan berdasarkan hubungan antara kedua baris ini. Yang pertama ini ada profil lurus, 2 garis membentuk garis hampir lurus, kemudian profil cembung, 2 garis referensi membentuk sudut yang menunjukkan penempatan dagu relatif mundur atau divergen posterior. Kemudian yang ketiga profil cekung, jadi 2 garis referensi membentuk sudut yang menunjukkan perpindahan dagu relatif ke depan atau divergen anterior. Kemudian ada analisis fotografi dalam arah frontal. Nah, analisis dalam arah frontal ini sangat penting untuk melihat disproporsi dan juga asimetris wajah dalam bidang transversal dan vertikal. Bahkan sedikit rotasi dapat menghasilkan perbedaan hasil antara wajah kanan dan juga kiri. Nah, oleh karena itu posisi kamera ini harus sangat diperhatikan, yaitu ditempatkan tegak lurus dengan garis tengah wajah selama proses pemaparan. Untuk analisis klinis akan menggunakan acuan pada 2 titik orbital. Nah, perlu diperhatikan selama pengukuran evaluasi pada setiap individunya pasti mempunyai tingkat asimetris yang ringan antara kedua sisi wajahnya. Selanjutnya ada analisis fotografi dalam arah frontal atau forehead. Nah, profil ini dipengaruhi oleh bentuk dahi dan juga hidung, sehingga ini menentukan estetik prognosis dalam kasus ortodontik. Adapun morfologi yang baik untuk wajah yaitu yang pertama sepertiga wajah bawah, yaitu dari jarak garis rambut ke glabella. Kemudian sepertiga wajah tengah, jarak glabella ke garis subnasal. Kemudian sepertiga wajah bawah, jarak subnasal ke menton. Bentuk dahi pada setiap individu dipengaruhi oleh genetik, etnis, usia, dan jenis kelamin. Dalam pandangan frontal, dahi dapat dilihat sempit atau lebar dalam hubungannya dengan lebar bizigomatiknya. Sedangkan dalam pandangan lateral, dahi dapat terlihat datar, menonjol, ataupun miring. Selanjutnya, ini ada analisis fotografi dalam arah frontal, yaitu lips. Konfigurasi bibir dapat dinilai dengan kriteria berikut, yaitu panjang bibir, lebar, dan lengkungan. Pada keadaan normal, panjang bibir atas itu 1/3 bagian, dan panjang bibir bawah dan dagu 2/3 bagian. Protrusi pada bibir dapat dipengaruhi oleh ketebalan jaringan lunak, otot orbicularis, posisi gigi anterior, dan konfigurasi struktur tulang. Pada pasien dengan lower lip dysfunction, bibir atas akan sering berubah-ubah, pucat, dan juga kering. Sedangkan pada bibir bawah mempunyai sirkulasi darah yang lebih baik dan juga lembab. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.